Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang berbahagia, saya mau menanggapi beberapa hal terkait dengan bagaimana aktivitas keagamaan, misalnya sholat Jumat, sholat jamaah, dan juga aktivitas-aktivitas zikir, istighotsah atau pengajian ketika terjadi virus yang sangat berbahaya yang sekarang mewabah di kita, yaitu virus corona. Karena virus ini sebenarnya hanya menular ketika terjadi kontak fisik, ya. Salah satunya adalah melakukan melalui droplet, yaitu cairan mengenai lawan bicara atau orang yang berada di depannya itu. Maka bagaimana kita mensikapi ini? Ini sudah keluar fatwa MUI Jawa Timur, kemudian keluar juga fatwa Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur, ya. Mohon maaf, fatwa MUI Pusat dan fatwa Lembaga Bahsul Masail Jawa Timur terkait dengan bagaimana mensikapi aktivitas-aktivitas ibadah, ya, yang kita lakukan di tengah mewabahnya virus corona. Saya ingin membaca beberapa dalil, ya, supaya kita ini tidak terlalu kaku dalam memahami agama ini. Pertama yang harus kita pahami adalah, ya, sebagaimana ada di keputusan MUI juga, adalah bahwa dalam Islam ada namanya maqasidus syariah, tujuan dari syariat Islam itu sendiri. Sehingga ketika orang menjalankan syariat Islam, ya, di sana kalau pakai teorinya Imam Ghazali misalnya ada 5, yaitu hifdzuddin, terjaganya agama, kemudian hifdzun nafs, terjaganya jiwa, kemudian hifdzun nasal, terjaganya hak reproduksi, kemudian hifdzul akal, terjaganya akal, dan hifdzul mal, terjaganya harta benda, ya. Hifdzul irad ini merupakan bagian dari hifdzun nasal, ya. Walaupun ada yang menambahi dengan hifdzu karamatil insan, yaitu penjagaan terhadap hak asasi manusia, hifdzul bi'a, tentang penjagaan lingkungan hidup. Ini tambahan dari para ulama-ulama modern. Yang perlu saya garis bawahi adalah ketika orang menjalankan agama dan kemudian mengalami kesulitan, ketika kesulitan itu misalnya ada karena safar, ada karena hujan deras, ada karena angin, ada bencana, maka ada namanya takhfifat, yaitu upaya untuk menjalankan kewajiban agama itu menjadi diringankan. Ini misalnya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagimu kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagimu kesulitan, ya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 78 Allah juga berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan bagi kamu semuanya dalam persoalan agama ini adalah satu kesusahan, satu kerupekan yang menjadikan kita ini kesulitan dalam menjalankan agama. Begitu juga dalam hadisnya Rasulullah. Saya menyebutkan sebagian saja supaya tidak terlalu panjang. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Hibban, dan Imam Ahmad. Di sana disebutkan, innama bu'istum muyassirina walam tub'atsu mu'assirina. Kamu semuanya diutus dalam rangka membuat kemudahan, dan kamu semuanya tidak diutus untuk membuat kesulitan-kesulitan. Di dalam hadis lain, inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini adalah mudah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga disebutkan, inna khairadinikum aisaruhu, inna khairadinikum aisaruhu. Sesungguhnya yang paling baik bagi agamamu, bagi kamu dalam menjalankan agama adalah yang paling mudah. Ini disebutkan 2 kali oleh Rasulullah. Oleh karena itu kita tidak perlu mempersulit diri. Kalau memang kita mengalami kesulitan, kita sedang mengalami wabah, ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya orang safar bisa merubah waktu sholat dari 5 kali menjadi 3 kali dengan model jamak qashar. Orang karena hujan bisa melakukan jamak karena hujan, yaitu sholat isya dijamak dengan sholat maghrib karena hujan deras. Sholat asar bisa dijamak dengan sholat zuhur karena hujan deras. Karena angin juga sama, bisa dilakukan jamak.
Makanya dalam konteks wabah corona ini, saya ingin mengomentari sekaligus menjelaskan supaya masyarakat paham bagaimana sikap kita berkaitan dengan kegiatan jamaah, berkaitan dengan kegiatan Jumatan, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan agama seperti ngaji, tahlilan, yasinan, dan lain sebagainya. Pertama adalah jika daerah situ adalah daerah yang aman, belum ada satupun orang yang positif, belum ada satupun orang yang termasuk PDP, pasien dalam pemantauan, dan belum juga ada ODP, orang dalam pemantauan, yang ini orang ini misalnya dipantau oleh puskesmas misalnya, maka berarti di kawasan situ itu aman. Tetapi walaupun di kawasan situ aman, tetapi yang perlu diingat adalah tetap harus menjaga perilaku sehat. Misalnya ketika mau ada pengajian, mau ada tahlilan, mau ada jamaah, disediakan di depan masjid atau di depan rumah itu adalah tempat untuk cuci tangan, tempat untuk membersihkan tangan, tempat untuk berwudu, ya, dan tempat-tempat kalau nggak ada cuci tangan, air yang untuk mencuci tangan, siapkan hand sanitizer di tempat itu supaya masyarakat yang mau ikut acara pengajian, acara jamaah itu betul-betul dalam kondisi bersih dan sehat. Yang kedua, jika itu berada di masjid, dan masjid itu harus dijaga keamanannya supaya orang-orang yang jamaah di masjid itu betul-betul dalam kondisi sehat, maka masjid itu harus betul-betul dibersihkan, dilakukan inspektifikasi. Jadi dibersihkan, kemudian disterilisasi dari virus-virus itu, dan jamaah yang datang supaya membawa rukuh sendiri, membawa sajadah sendiri, dan masing-masing sholat dengan rukuhnya, dengan sajadahnya, dan dengan alat sholat yang dia bawa sendiri. Jangan kemudian men-share dengan orang lain, karena orang-orang masing-masing itu berbeda. Ini kalau dalam komunitas yang sehat, maka kita bisa melakukan hal yang seperti itu tidak masalah. Masih tetap jalan, tetapi dibatasi jumlahnya, dan dilakukan screening dengan cara mencuci tangannya, membersihkan dirinya supaya tidak menularkan kepada orang lain. Karena sebenarnya kalau saya dengar dari para ahli virologi, virus ini khususnya bagi orang-orang yang sehat itu bisa dilawan dan bisa sembuh dengan sendirinya. Oleh karena itu betul-betul dijaga komunitas itu. Sementara bagi orang yang kondisinya sedang sakit, flu, bersin, batuk, apalagi sudah menjadi PDP, maka hukumnya haram bagi dia untuk ikut komunitas-komunitas, ikut jamaah, ikut pertemuan-pertemuan pengajian, ikut pertemuan-pertemuan RT. Karena keberadaan dia itu akan menjadikan dia menularkan kepada orang lain. Sebagaimana hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Begitu juga dalam kitabnya Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan Imam Ad-Daruqutni dan Imam Ibnu Majah. Disebutkan hadis dari Rasulullah yang sangat pendek, ya, yang disebut dengan jami, ya, sangat jawami'ul kalim. Rasul mengatakan la dororo wala diroro, tidak bahaya bagi dirinya dan tidak membahayakan orang lain. Artinya apa? Kalau orang sudah suspek, sudah positif corona, kemudian dia berkumpul berjamaah dengan orang lain, maka dia membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Sedangkan bagi daerah yang di situ masih dalam kartu kuning, maka perlu hati-hati untuk dijaga perilaku sehatnya. Masih boleh dilakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi tetap menjaga perilaku sehat dengan tadi banyak cuci tangan dan lain sebagainya. Sedangkan daerah aman, tetaplah berjamaah, tetaplah Jumatan, tetaplah pengajian, tetaplah dengan melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan, tetapi dijaga perilaku sehatnya itu diantaranya tadi cuci tangan, didisinfektan lokasinya, dibersihkan, dan semua yang datang kemudian betul-betul dicek supaya suhunya tidak lebih dari 38 derajat. Yang perlu diingat dalam sebuah kaidah fikih disebutkan bahwa darul mafasid aula min jalbil masolih. Menghindari, menolak kemafsadatan, menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kebaikan, menarik kemaslahatan. Artinya apa? Ketika kemudian dalam berkumpul itu bisa menimbulkan banyak penyakit, dalam berkumpul itu bisa menularkan corona, maka lebih baik itu dihindari dengan cara kita supaya tidak terkena penyakit itu. Jalbul masolihnya kita tunda, kita rejadwal, pengajian-pengajian itu kita rejadwal lagi. Kita masih ingat kasus yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ketika Mesir terjadi wabah,
dan kemudian sebagian ulama mengumpulkan warga untuk berkumpul di lapangan untuk berdoa bersama. Ternyata yang terjadi adalah wabah itu begitu menyebar cepat sekali. Sementara Ibnu Hajar memilih untuk tetap diam di rumahnya. Maka saya menganjurkan di wilayah-wilayah yang sudah teridentifikasi sebagai wilayah merah, maka lebih baik Anda stay at home, tetap di rumah. Anda bisa mengganti sholat duhur, sholat Jumat dengan sholat duhur, dan mengerjakan amalan-amalan sunat di rumah Anda. Tetapi untuk daerah yang aman, daerah yang masih aman, belum ada sama sekali PDP dan orang yang tersuspek, maka tetaplah menjaga jamaah, menjaga pengajian, menjaga amalia-amalia sunnah yang lain, tetapi tetap menjaga kewaspadaan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah dengan selalu mencuci tangan. Dan terakhir, saya berkomunikasi dengan Bapak Kiai Fajar, Ketua Lembaga Bahsul Masail NU Jogja, bahwa kegiatan-kegiatan tahlilan, yasinan yang tujuannya untuk ihda'us thawab alal mayit bisa diganti caranya, yaitu caranya pertama, jika tahlilan atau yasinan itu jumlahnya terbatas, orang-orang yang datang ini yang sehat-sehat, yang umurnya kira-kira antara 20 sampai 45 tahun. Mereka datang dengan cara cuci tangan dan diberi batas tidak terlalu dekat. Sementara bagi orang-orang yang sepuh, mereka tidak perlu datang, tetapi diantar berkatnya ke rumah-rumah mereka. Atau cara kedua adalah tetap tahlilan dari rumah masing-masing, tetap yasinan dari rumah-rumah masing-masing, tetapi berkat, snack, dan makannya bisa disedekahkan kepada orang lain. Karena sedekah termasuk cara untuk menolak bala. Jadi dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa cara menolak bala adalah dengan banyak bersedekah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.